Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purwanto, salah satu dosen dari jurusan Nautika Politeknik Maritim Negeri Indonesia dari program studi Diploma 4 Nautika. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisika Terapan. Mata kuliah ini dibagi menjadi dua, yaitu Fisika Terapan Teori dan Fisika Terapan Praktek. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD OKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Fisika Terapan. Mata kuliah Fisika Terapan merupakan mata kuliah yang masuk dalam kategori mata kuliah kompetensi dasar bagi mahasiswa semester 1 pada prodi Diploma 4 Nautika jurusan Nautika Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan pada program studi yang dibebankan untuk mata kuliah ini adalah mampu memecahkan masalah iptek di bidang fisika, utamanya yang berkaitan dengan dunia kemaritiman dan dalam lingkup sederhana seperti besaran fisis dan satuan, sistem pengukuran, kinematika gerak 1 dimensi dan 2 dimensi, dinamika gerak objek fisis yaitu hukum Newton dan terapannya, ada usaha dan energi mekanik, momentum dan tumbukan, dinamika gerak rotasi, benda tegar, momentum sudut, momen gaya, keseimbangan benda tegar, hukum gravitasi semesta, mekanika fluida, osilasi harmonik, gelombang mekanik bunyi, termofisika, yaitu color dan set, teori kinetik gas dan termodinamika. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu diharapkan mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini mampu menguraikan formulasi fisika dalam sistem fisis sederhana menjadi model fisis dengan bantuan matematika dan menghubungkan konsep fisika dasar dengan fenomena-fenomena fisis dalam bidang kemaritiman, serta mampu bekerja mandiri secara efektif maupun bekerja sama dengan grup tugas perkuliahan. Dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut dibagi menjadi 9 sub CPMK dengan total 16 kali pertemuan dalam 1 semester. Pada mata kuliah ini, sistem pembelajaran dilaksanakan secara asinkronis dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui lembar kerja mahasiswa yang terdapat pada modul mata kuliah. Pembelajaran mata kuliah Fisika Terapan ini dilakukan selama kurang lebih 18 pekan, di mana 8 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, dan 8 pekan berikutnya adalah sebelum ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode discovery learning yang mengutamakan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan juga dengan metode serama, diskusi kelompok, dan penugasan. Bobot penilaian pada mata kuliah Fisika Terapan Teori sudah ditentukan berdasarkan peraturan akademik Politeknik Maritim Negeri Indonesia dengan proporsi kehadiran 5%, tugas 15%, UTS 30%, dan UAS 50%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran adalah sebesar 100%. Sementara itu pada mata kuliah praktek, Fisika Terapan Praktek, persentase dan aspek nilainya meliputi pretest 20%, praktikum 20%, laporan 20%, ada UTS 20%, dan UAS 20%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Fisika Terapan untuk mahasiswa program studi Diploma 4 Nautika jurusan Nautika Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran Fisika Terapan Praktek yang saya laksanakan di Laboratorium Fisika dengan subcapaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan modul SBLOK dan kompresibilitas, tegangan muka, hukum Pascal, gaya angkat archimedes, kapilaritas, hidrodinamika, persamaan Bernoulli, dan viskositas. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran praktek untuk tema praktikum, yaitu viskositas. Selamat menyaksikan.
Lapor, Prodi Diaportika siap melaksanakan perkuliahan. Baik, Pak. Mengawali pembelajaran doa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan lagi dari materi teori kita. Kita akan praktek tentang viskositas fluida. Viskositas fluida. Viskositas. Oke, sebelum saya mulai, saya cek dulu semuanya sudah lengkap ya. Ada yang izin tidak hadir? Ada izin 2. Izin 2, oke. Nanti kita cek di siapa yang kita absen, kemudian kita lanjutkan lagi bahwa pembelajaran ini terkait viskositas fluida seperti yang kita sampaikan pekan lalu. Jadi kita akan bagi jadi 5 kelompok sesuai dengan kelompoknya kemarin. Kemarin kita sudah menyampaikan apa itu viskositas fluida. Viskositas fluida paling disebutkan dengan ETA seperti ini. Bahasa Indonesianya bahasa formalnya atau biasanya kita kenal dengan yang namanya kekentalan. Viskositas itu kekentalan atau derajat kental atau cair sebuah fluida. Sementara fluida itu aliran atau cairan. Maknanya kalau yang sekarang kita pakai ini lebih kepada cair. Dia bisa juga fluida itu berbentuk aliran. Nah, ini kita bahasnya cairan. Kemudian hari ini kita akan mencari kentalan sebuah fluida. Yang paling gampang karena nanti sering hal yang berhubungan dengan laut, berarti yang pertama nanti kaitannya dengan viskositas air. Yang kedua viskositas minyak. Nanti bisa diwakili dengan gliserin atau minyak yang lain. Nanti kita siapkan terkait dengan praktek itu. Nah, sebelum nanti masuk ke ruang lab, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bagaimana secara teori ini nanti mungkin kamu praktekkan di laboratorium. Nah, yang pertama, kamu nanti akan mencari kekentalan fluida berdasarkan variasi berapa benda gitu ya. Nah, rumus dasar dari viskositas fluida itu kan ETA ini ya. ETA begini itu, kamu masih ingat nggak? Ini dimulai dengan, kamu bisa lihat di halaman kedua itu rumus-rumusnya adalah D halaman kedua itu D kuadrat diameter kuadrat kali kecepatan gravitasi. Ini rho bulannya karena kita menggunakan pakai bulan rho-nya fluidanya dibagi dengan 9 V. Ini diameter, ini kecepatan gravitasi, rho B ini rho bulannya yang kita pakai, kemudian rho F ini atau fluidanya atau massa jenis bulan atau jenis fluida, di 9 ini V nya adalah kecepatan bulan dari awal kita lepas sampai kemudian titik terakhir. Nah, secara teknis kita akan jelaskan nanti di lab, tapi secara umum rumusnya adalah begini, secara teori rumusnya seperti ini. Kemudian yang akan kamu cari adalah yang pertama terkait dengan artikelnya ini variasi jari-jari benda apa yang kemudian kita cari? Tentunya ini OB. Untuk apa ini kita variasikan? Berarti bendanya itu ada beberapa gitu. Ada yang sangat kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nanti kita atur bendanya. Kemudian variasi jari-jari benda itu artinya setelah kita tahu bendanya itu ada yang kecil, sedang, yang besar, itu berarti kan kamu harus mencari nilai. Yang pertama adalah nilai dari masanya, kemudian jari-jarinya. Setelah tahu masa jari-jari, selanjutnya adalah mencari masa jenis bulannya. Kita cari dan seterusnya. Untuk apa ya? Untuk mencari ini, untuk mencari nilai dari viskosnya kekentalan fluida atau viskositas fluida. Nah, itu yang pertama. Jadi apa saja di situ biasanya kita akan cari di situ beberapa hal nilai yang perlu kita tentukan. Yang pertama adalah kita cari diameternya dalam meter, kemudian kita cari masanya dalam kilogram, kemudian kita cari volumenya dalam meter kubik, kemudian rho B-nya itu dalam kilogram meter kubik, karena rho itu adalah massa dibagi volume, massanya kilogram, volumenya meter kubik. Kemudian ada di sini kita memvariasikan juga waktu.
T1, ada T2, ada juga T3 sampai kemudian ini tera-teranya. Jadi kalau kita buat kalau sama tabelnya seperti ini kurang lebih ya. Ini minimal dilakukan 5 kali. Lebih seperti itu. 1 sampai 5. Kamu tadi cari satu benda diameternya berapa? Ya, dari benda diameternya berapa? Biasanya bendanya ada 5 jenis. Diameternya berapa? Misalkan ini sekian. Kemudian meter masanya berapa? Kemudian volumenya berapa? Ini kan besaran-besaran dasar. Kemudian kamu pakai untuk mencari nilai dari Robi. Nah, setelah itu kamu uji itu nanti pakai alat untuk pengujian pertama mendapatkan waktu sekian, pengujian kedua berarti diulang lagi mendapatkan waktu sekian, pengujian ketiga mendapatkan waktu sekian, sehingga kamu dapat untuk satu benda itu 3 kali pengujian ketemu tera-teranya sekian. Nah, itu dilakukan selama 5 kali berarti dengan benda yang berbeda. Itu yang pertama, variasi jari-jari benda. Sebenarnya variasi sangat banyak, tapi kita buat saja karena waktunya tidak cukup. Jadi yang kedua, setelah jari-jari benda, variasi jari benda kita lakukan, ini paham enggak untuk tahap pertama? Siapa? Kita lanjut ke variasi jarak tempuh. Kalau variasi jarak tempuh artinya bendanya satu, tapi kemudian kita variasikan jaraknya dari yang paling tinggi, kemudian bawahnya dan seterusnya sampai berapa? Sampai 5 kali gitu. Oke, kita atur sedemikian rupa. Berarti di situ tabelnya sudah ada di petunjuk pengukuran yang diperlukan adalah variasi jaraknya itu S, biar beda dengan jari-jari. S ini adalah jarak tempuh, kemudian di sini ada T1 dalam sekon, T2 dalam sekon, T3 dalam sekon, kemudian tera dalam sekon. Nah, secara teknis ini sama nanti dilakukannya sama. Jadi sudah diketahui diameter gulanya karena nanti kamu akan pakai salah satu dari gula ini. Diameternya sudah diketahui, masanya sudah diketahui, masa jenisnya nanti juga sudah diketahui. Jadi tinggal mencari, memvariasikan jaraknya, gitu ya. Jadi nanti kamu melakukan itu selama 20 kali. Setelah kamu lakukan ini semuanya, apakah di sini selesai? Belum, karena ini adalah data awal. Setelah data awal kamu dapatkan, yang kamu perlu lakukan adalah menentukan data ini, kemudian dianalisis, diolah datanya untuk menentukan apa nilai koefisiennya dulu. Kamu mencari dari semuanya, misalkan variasi jari-jari benda, di sini kamu tambahkan satu tabel, kamu akan dapat nilai variasi dari viskositas fluida untuk variasi jari-jari benda. Ketemu untuk variasi jari-jari benda eta 1, eta 2 sampai kemudian eta 5. Setelah ketemu ini, apa yang perlu dilakukan? Diolah datanya untuk mencari nilai ketelitiannya. Nilai ketelitian praktikumnya. Dan praktikum kamu cari di sini. Nah, di sini juga sama. Jadi untuk variasi jarak tempuh juga sama. Kamu nanti akan dapatkan eta 1 sampai kemudian eta 5. Jadi koefisien masing-masing akan didapatkan sampai 5 ini. Nah, setelah dapat, bagaimana cara mencari nilai ketelitiannya juga di sini sudah saya sebutkan untuk mencari nilai ketelitian dari sebuah praktikum. Untuk mencari nilai ketelitian di situ saya sebutkan bahwa kamu harus mencari delta X dulu. Ini sudah saya sampaikan kemarin ya. Sigma I sampai N, kemudian XI rata-rata kuadratkan N. Kemudian bagaimana mencari nilai deviasi standarnya juga kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian yang terakhir kamu bisa mencari nilai ketelitiannya. Dan nilai ketelitian yaitu dengan nilai ketelitiannya ini yang saya lihat di sini itu sama dengan 100 kurangi delta X. Ini delta X ya.
diperoleh dari delta X dibagi setengah. Itu ya, nilai penelitian ini. Sehingga nanti nilai penelitian itu bentuknya adalah persentase. Biasanya kalau nilai penelitiannya bagus itu kalau persentasenya itu tinggi, mendekati 100. Nah, kalau tidak berarti, misalkan itu bisa diketahui juga dari awal. Misalkan contoh nilai N1, N2, N5 sebaran datanya itu nilainya sangat jauh. Misalkan N1 nilainya misalkan itu 5, N2 itu 7, N3 itu 9, seterusnya itu berarti jelas nanti akan ketemu nilai penelitian praktikumnya sangat jauh. Baik, itu saya kira ada pertanyaan untuk praktikum untuk awal video ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan ke lab. Secara teknis nanti akan jelaskan bagaimana penggunaan alat dan lain sebagainya. Kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri, kita lanjutkan ke laboratorium. Karena untuk setiap jenis cairan itu memiliki kadar kekentalan berbeda-beda. Contoh sebagai contoh, air sama-sama air tawar dengan air garam, kira-kira viscositasnya sama nggak? Beda Pak. Terus kemudian apalagi kemudian kita bandingkan air dengan minyak goreng, oli, macam-macam. Bahkan sesama oli saja nanti banyak perbedaan kekentalan. Biasanya untuk mobil yang mesinnya itu tua itu biasanya kentalannya lebih kental. Kemudian kalau yang baru makanya adalah dengan di setiap oli. Nah, hari ini kita akan bukan untuk menguji kekentalan dari masing-masing bahan itu, sebetulnya tidak, tapi kita akan melakukan waktu sederhana bagaimana cara menentukan viskositas sebuah fluida atau cairan. Yang paling gampang nanti untuk aplikasi di dunia kerja ya kamu minimal tahu cara kerja gimana. Ketika membuat tanker kapal tanker yang isinya itu cairan kita nggak tahu ada yang kimia, ada yang macam kan. Kadang-kadang juga kita punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa yang kita bawa itu barangnya tidak mengalami pencampuran dan lain sebagainya. Kalau pencampuran otomatis nanti akan berbeda kan. Misalkan kalau dia cairan, kita pastikan secara mudah menemukan keaslian originalitas dari sebuah cairan itu. Cara kerjanya seperti yang kita lakukan tadi. Paling gampangnya seperti itu. Kita uji cairan itu kekentalannya berapa. Maksud saya tahu konsepnya secara teoritis maupun praktikum sederhananya di sini. Dan saya yakin sebagian besar di antara kamu yang kamu dulunya di IPA pastinya tahu dan pernah melakukan praktikum viskositas tidak dulu ya. Nah, untuk memperjelas tadi saya beri satu ini ya tabel berikut nanti dapat penjelasan di bawahnya yang kita ada dua lembarnya. Satu tabel pengamatan, satunya lagi adalah penjelasan. Ini kan yang belakang itu menyesuaikan kolongan. Ya, geser aja. Nah, silakan kalian buka dulu lembar data pengukuran. Lembar data pengukuran bisa dilihat ya. Itu untuk menentukan viskositas fluida dengan dua variasi. Yang pertama adalah variasi jari-jari mudanya dan yang kedua adalah variasi jarak tempuh. Nanti bentuknya seperti apa? Oh, awal aja, ini awal praktikum yang biasanya. Nah, ini sebenarnya punya apa? Tidak. Gula, maka nanti kita akan beli benda yang gula minimal ada tiga variasi untuk jari-jari bendanya. Aku 2-3. Nanti kamu ukur apa namanya masing-masing benda ini dari mulai jari-jari dan rasanya.
Itu yang pertama. Kemudian jarak tempuhnya ditentukan dari mana? Jarak tempuh ini nanti dimasukkan dari ini ada pembukanya, dibuka, kemudian nanti dimasukkan. Nah, jarak tempuhnya dari mana? Kamu bisa ukur jarak tempuhnya dari sini ke sini, dari ini ke sini, pakai penggaris atau pengukur yang lain, gitu. Dari sini sini. Tentukan aja dulu di awal dari sini ke sini. Kemudian masa jenis mida dari mana? Kalau nanti kita pakai air, maka kamu bisa mengukur masa jenis air dulu. Masa jenis air dari mana caranya? Masa jenis kemarin gimana caranya? Masa dibagi volume. Atau kalau kamu anggap ini saya berikan dua opsi ya, mau diukur sendiri masa jenis airnya atau pakai referensi yang di Google. Referensi di Google nanti kamu cari kamu bisa lakukan di sini. Ya. Kalau untuk sendiri boleh dengan cara saling menimbang air, masanya berapa, kemudian volumenya berapa, di gelas ukur seperti ini. Ini kosong kamu timbang, setelah dikasih air dengan volume 10 mili berapa, nanti kamu tahu masa jenisnya. Sudah dengan masa jadi volume. Tapi kalau enggak pakai referensi yang itu saya, karena tujuan kita tapi itu hari ini bukan itu kan jenis tapi menentukan kualitas dari air. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Berikutnya nanti kamu akan mengisi diameter, massa dan volume. Ini semuanya adalah sama masa jenis ya. Ini yang semuanya adalah terkait dengan bendanya. Diameter berarti diameternya ini. Massa adalah massa bendanya ini. Kemudian volume juga volume bendanya. Diameter tahu ya, cari diameter menggunakan instrumen ukur bisa. Kemudian massanya menggunakan kaca, nanti saya beri juga. Volumenya menggunakan rumus. Ini bendanya apa namanya? Bola. Bentuknya bola. Rumus bola. PR kuadrat. Pakai pilihan yang di depan. 4/3 kali R. Gitu ya. Gitu. 4/3. Bilang 4/3 kali R kubik, R pangkat 3. Dari situ tahu ya, R-nya berarti dari mana Pak? Kan diameter, setengahnya diameter kan?